Shalom, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Renungan hari ini diambil dari 2 Tawarikh pasal 33 ayat 1-13 dengan tema dalam keadaan terdesak. Jika ditanya secara pribadi, kapan saudara ingat Tuhan begitu mendalam? Jawabannya seringkali adalah ketika kita sedang dalam penderitaan. Ketika kita sedang dalam terpuruk, baru kita ingat Tuhan. Akan tetapi, kesialan atau petaka yang kita dapatkan seringkali bukan dari faktor di luar diri, melainkan justru dari perbuatan kita sendiri. Namun yang pasti, ada berkat terselubung dari suatu cobaan atau derita, yaitu kejadian tersebut bisa menjadi sebuah kesempatan untuk memperbaiki relasi dan pemulihan dengan Tuhan. Seperti firman yang kita baca hari ini. Manasye lahir dalam masa perpanjangan umur Hizkia. Hanya saja di kemudian hari, Manasye tidak mengikuti jejak ayahnya yang saleh. Manasye adalah raja Yehuda yang paling jahat. Penyembahan berhala dilakukan besar-besaran. Bait Allah dijadikan rumah bagi berhala. Dan jalanan di kota Yerusalem dipenuhi dengan darah orang yang tidak bersalah. Seluruh dosa dan perbuatan jahat Manasye dapat saudara lihat sepanjang ayat 3-9. Jika disimpulkan, begitu buruk sifat dan jahatnya Manasye di hadapan Tuhan. Bahkan secara hiperbolik digambarkan di ayat 9 bahwa perbuatan jahat Manasye melampaui bangsa-bangsa yang pernah dihukum oleh Tuhan. Manasye berbuat sesuka hatinya dan begitu jahat ketika berkuasa. Hingga suatu hari atas izin Tuhan datanglah pasukan Asyur dari utara, menghancurkan semua kejayaan Manasye. Ia dibelenggu dan dibawa bagaikan hewan ke tanah Babel. Di dalam penderitaan dan tekanan begitu dahsyat itulah Manasye sadar diri, menyesal, dan sungguh merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Kata merendahkan diri dalam pengertian aslinya diartikan sebagai seruan yang disertai jeritan dan tangis yang begitu mendalam dalam ayat 12. Oleh karena keseruan penuh penyesalan dan penyerahan diri, itulah Tuhan mau mendengar doa Manasye dan akhirnya ia dibebaskan. Bahkan dipulihkan akan tahtanya yang semula telah hancur. Manasye pada akhirnya mengakui Tuhan Allah sajalah yang patut ia sembah dan ikuti. Belajar dari apa yang dialami Manasye, terkadang Tuhan mengizinkan datanya badai menimpa sebagai bentuk didikan untuk merendahkan diri kita dan berserah padanya. Ketika hati manusia disadarkan dari dosanya dan ia memutuskan untuk merendahkan diri, bertobat dan mencari Tuhan, maka Tuhan pun memulihkan keadaannya. Sehingga nyatalah pengakuan Mazmur 51 ayat 19. Kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam dan penuh penyesalan tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Amin.